Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mas'ud, ulama fikih dari Cilacap. Beliau bukanlah sembarangan kiai. Kedalaman ilmu agamanya diakui di kalangan ulama, khususnya dalam bidang ilmu fikih. Dengan ilmunya yang dimilikinya, ia pun mampu menghasilkan keputusan hukum agama yang berkualitas tinggi. Ia adalah Syekh Mas'ud, ulama fikih asal Cilacap, Jawa Tengah. Syekh Mas'ud lahir pada tahun 1926 di sebuah desa yang bernama Kaungaatang. Namun karena keterbatasan sumber sejarah tidak diketahui tanggal dan bulan lahirnya. Ayahnya bernama Muhyiddin, sedangkan ibunya adalah Sangada. Ayahnya adalah seorang pedagang dari Purwokerto yang kemudian menetap di desa Kawunganten sebagai petani sekaligus menjadi seorang kiai yang mengajarkan agama Islam di Cilacap. Saat masih kecil, Syekh Mas'ud berjalan belajar ilmu dasar agama kepada ayahnya. Langsung setiap malam selepas maghrib, ketika usia mulai menganjak 10 tahun, ia dikirimkan ke desa Sarwodedi yang terletak tidak terlalu jauh dari rumahnya. Di sana ia belajar membaca Al-Quran kepada Kiai Hanafi kurang lebih selama 2 tahun. Setelah menghafalkan Al-Quran, Mas'ud kemudian meneruskan belajarnya ke daerah Mojosari, Kabupaten Mojosari, Kebumen, Jawa Tengah. Di sana ia sangat tekun mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Badruddin. Dalam kurang waktu 4 tahun, ia pun mampu menghafal kitab syair tentang tata bahasa Arab tersebut. Mas'ud menetapkan niat untuk mempelajari ilmu agama hingga ke Jawa Timur. Ia mondok ke pondok pesantren Al-Ihsan Jampes Kediri. Di pesantren tersebut, ia pun tidak menyia-nyiakan waktunya untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya kepada Syekh Ihsan bin Dahlan atau yang dikenal dengan Syekh Jampes. Syekh Jampes adalah seorang ulama Nusantara yang mendunia. Bahkan beberapa karya Syekh Jampes dijadikan buku wajib di Al-Azhar Mesir dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Di pondok pesantren Syekh Jampes, Mas'ud banyak mengaji kitab kuning atau kitab Quraisy. 7 tahun kemudian, ia mulai tertarik untuk mempelajari ilmu fikih. Di dalam ilmu balaghah, yaitu salah satu ilmu dalam bahasa Arab. Setelah berguru kepada Syekh Jampes, Mas'ud melanjutkan pencarian ilmunya ke pondok pesantren Darul Hikam, Bendo, Pare, Kediri. Di pesantren ini, ia mendalami ilmu fikih, usul fikih, dan qawaid fikih. Di pesantren ini
Di pesantren inilah ia bertemu dengan Kiai Sahal Ma'ud dari Kajen, Pati, dan Kiai Sam'ani dari Jember. Kiai Mas'ud menjadi santri pesantren Darul Hikam selama 10 tahun. Di pesantren ini ia juga kerap berdiskusi dengan Kiai Sahal dan Kiai Sam'ani. Ketiganya saling bertukar ilmu pengetahuan untuk menambah ilmu agamanya masing-masing. Syekh Mas'ud mendalami ilmu agama di sejumlah pesantren yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur kurang lebih selama 30 tahun, sehingga tak heran jika ia menjadi salah satu ulama yang dihormati karena keilmunannya. Setelah belajar di beberapa pesantren untuk jangka waktu yang cukup lama, Kiai Mas'ud juga melakukan tabarukan atau meminta berkah kepada berbagai pesantren seperti ke Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang yang dipimpin Kiai Zubir, dan ke pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur yang diasuh Kiai Wahid Hasim. Setelah menjadi santri kelana dari satu pesantren ke pesantren lainnya, Kiai Mas'ud pulang ke kampung halamannya sekitar tahun 1960 untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkannya. Setahun kemudian, Kiai Mas'ud menikah dengan Maya Saro, putri Kiai Suhaimin, pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Bendan Sirompong, Brebes, Jawa Tengah. Dari pernikahannya ini, Kiai Mas'ud dikaruniai 5 orang anak. Pada tahun 1966, Kiai Mas'ud kemudian mendirikan madrasah wajib belajar setingkat sekolah SD. Kiai Mas'ud mendirikan madrasah ini untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak yang ingin mempelajari ilmu umum. Setelah Kiai Mas'ud mendirikan madrasah tersebut, anak-anak di kampung halamannya tidak perlu lagi jauh-jauh sekolah ke daerah kota yang jaraknya puluhan meter. Madrasah ini bernaungan di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Karena itu pada tahun 1968 Masehi, MWB berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1970 madrasah ini kemudian bergabung dengan yayasan sehingga namanya pun diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Madrasah ini juga pernah berganti nama menjadi Sekolah Dasar Islam, tetapi kemudian berubah lagi menjadi Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung sampai sekarang. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.